Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di pembinaan implementasi pembuatan metadata menggunakan aplikasi CutMD Edit. Jadi CutMD Edit ini adalah sebuah metadata editor atau pembuat metadata, sama seperti aplikasi ARC Catalog yang juga digunakan untuk membuat metadata geospasial ya. Jadi ada ARC Catalog, ada CutMD Edit. Nah, kali ini kita akan menggunakan CutMD Edit sebagai aplikasi untuk membuat metadatanya. Jadi pertama-tama teman-teman semua install dulu aplikasi CutMD Edit-nya. Setelah diinstal langsung aja kita buka ya aplikasinya. Saya cari CutMD Edit, CATMD Edit. Nah, itu dia. Nah, sembari kita menunggu aplikasinya ini sedang loading, kita buka dulu ya. Di sini saya sedang membuka dokumen Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman standar data dan struktur dan format baku metadata spasial ya. Jadi dokumen ini dapat di-download oleh teman-teman di JDIH Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini di bagian bawah ya. Di sini terdapat berbagai macam informasi ya. Di sini ada pendahuluan ya. Di sini menerangkan tahapan untuk penyelenggaraan IG itu seperti apa ya, termasuk pemeriksaan data, memenuhi interoperabilitas dan lain-lain. Nah, di dalam standar data di sini disampaikan bagaimana membuat spesifikasi produk berdasarkan SNI ISO 19131 ya. Di sini ada beberapa elemen spesifikasi produk seperti gambaran umum dan lain-lain. Dijelaskan semua di bagian sini. Nah, ini terkait manajemen kualitas. Nah, di bagian bawah ya, ini ada terkait pembuatan metadata. Ya, jadi standar yang diacu dalam membuat metadata adalah SNI 8843/1 2019 ya. Yang merupakan sebuah standar itu adaptasi dari ISO 19115 ya. Sehingga dengan demikian kita otomatis mengikuti standar. Nah, di sini ada beberapa elemen ya. Ada beberapa elemen. Di sini ada informasi metadata, ada informasi identifikasi. Jadi, dalam sebuah metadata itu ada elemen-elemen. Elemen-elemen itulah yang kemudian harus diisi informasinya ya. Ini dari 1 sampai nomor banyak ya. Di sini ada batasan, ada garis silsilah, ada pemeliharaan. Jadi, informasinya itu disediakan tempatnya itu, ruangnya itu cakupannya luas ya, banyak informasi yang bisa kita masukkan ke dalam metadata, informasi sistem referensi termasuk sampai informasi terkait kualitas data. Jadi dalam pembuatan metadata kita untuk memahami setiap elemen itu kita dapat melihat ke surat edaran ini ya. Nah, dari surat edaran ini saya sudah merangkum elemen metadata apa saja yang ada dalam sebuah metadata ya. Nomor 1 sampai nomor 14. Tadi dari informasi metadata sampai ke kualitas data. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membuat metadata berurutan dengan mengikuti elemen-elemen yang ada di dalam metadata ini ya, sesuai standar ini ya. Nah, ini kita minimize saja. Nah, ini CutMD Edit-nya sudah terbuka ya. Jadi untuk membuat metadata, pertama kita klik dulu. Di sini ada bintang ya. Klik kanan, lalu kita klik insert. Nah, di sini kita perhatikan dia muncul sebuah dialog ya. Ada kotak dialog di sini banyak. Nah, di sini di bagian atas kita klik use next identification. Nah, sebenarnya kita bisa klik auto generate identification
di sini saya jelaskan dulu bahwa identification ini adalah kita mau mengisi file identifier atau identifier untuk metadatanya ya. Jadi ibaratnya setiap metadata itu punya identifiernya masing-masing dan itu seharusnya bersifat unik. Teman-teman bisa auto generate identification nanti berupa baris kode atau bisa kita buat sendiri ya. Biasanya saya buat identifier itu dengan format nama produknya. Katakan di sini saya punya data rupa bumi Indonesia ya, skala 5000 di tahun 2015 dan wilayah Bogor. Saya mau mengidentifikasikan dengan identifier, saya sebutkan dulu nama produknya RBI ya, lalu skalanya, lalu tahunnya, dan kemudian wilayahnya. Nah, jadi memang tidak ada acuan yang terlalu mengikat untuk identifier ini, sehingga teman-teman bisa membuat sebuah identifier yang memenuhi kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadinya sesuaikan tentunya dengan informasi geospasial yang akan dibuatkan metadata. Lalu di bawah sini ada dua pilihan, use template atau create empty. Karena kita mulai dari awal, ini biarkan saja create empty. Lalu di sini ada select language ya, bahasa. Di sini kita cari tidak ada bahasa Indonesia, maka kita bisa abaikan terlebih dahulu. Di sini ada select information type. Nah, kita pilih. Ada dua pilihan, data atau web service. Nah, kita pilih data ya. Kenapa bukan web service? Karena web service itu adalah data yang sudah dijadikan service atau sejenis API, sehingga kita mengidentifikasikan servicesnya ya. Nah, kalau ini kita mau mengidentifikasikan datanya atau informasi geospasialnya. Lalu ini select standard atau standar ya. Kita pilih ISO 19115 ya, bukan yang Dublin Core, tapi kita pilih ISO 19115. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, dia akan muncul nih di sini nih ya, yang tadi kita buat nih, RBI 5000 2015 Bogor. Kita langsung klik kanan klik aja dua kali di sini ya. Nah, dia akan muncul halaman seperti ini ya. Jadi kita akan dimunculkan ada beberapa tab di sini. Kita pilih yang ISO 19115. Kalau sudah dipilih tab ISO 19115, kita lihat dulu ya, di sini ada beberapa elemen, sama seperti elemen yang saya tunjukkan di awal, bahwa di situ ada 14, ini sama ya. Di sini dijelaskan juga terkait dia sifatnya apa, wajibkah atau opsionalkah atau kondisional. Nah, bedanya dengan SNI ISO SNI 8843 dengan ISO-nya yang diadaptasi itu terletak pada data quality. Bagaimana perbedaannya? Kalau di sini kita lihat data quality itu sifatnya opsional ya, hijau dia. Sedangkan kalau di SNI 8843 yang kemudian itu menjadi dasar dalam pembuatan surat edaran dari Kepala Badan Informasi Geospasial, itu bersifat wajib. Karena merupakan amanah undang-undang bagi penyelenggara IG menyampaikan informasi kualitasnya, sehingga informasi kualitas itu harus disampaikan melalui metadata ya. Oke, kita kembali ke metadata file identifier di sini. Ini kita klik edit di bawah. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini yang kita isi di awal barusan terkait identifier ini sudah terisi. Ya, jadi sekali lagi saya himbau bagi teman-teman, gunakan format identifier yang menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Ya, sehingga masing-masing metadata itu dapat mengidentifikasi datanya secara unik. Selanjutnya, ini kita klik language. Di bawah metadata identifier ada language. Ini kita pilih ya, kita cari Indonesian. Ternyata tidak ada, kita bisa ketik aja langsung bahasa Indonesia ya, seperti itu. Selanjutnya kita klik karakter set.
Karakter set ini juga kosong. Secara default kita sebenarnya bisa pilih, ini scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah UTF-8, ini yang paling standar. Lalu di bawahnya ada parent identifier. Nah, parent identifier ini adalah sebuah serupa dengan file identifier, namun parent identifier ini adalah sebuah identifier yang dijadikan induk untuk identifier yang kita buat tadi. Sehingga kalau kita punya dua buah metadata dengan identifiernya masing-masing, jika terdapat suatu korelasi atau hubungan antar dua metadata itu dari segi datanya, apakah datanya saling ada di satu wilayah yang sama, hanya beda cakupan aja. Nah, itu kita bisa buatkan satu buah identifier induk untuk menghubungkan. Dalam artian menghubungkan itu adalah mengidentifikasi bahwa masing-masing dari metadata atau data ini itu terhubung ke satu buah induk. Ya, di sini katakanlah saya mau memberi parent identifier-nya itu karena tadi saya punya data RBI skala 5000 di wilayah Bogor dan tahun 2015, maka saya mau buat induknya dengan nama RBI skala 5000 di wilayah Indonesia. Atau mungkin bisa lebih kecil lagi, di wilayah Jawa. Jadi saat nanti kita panggil RBI identifier parentnya RBI 5000 Jawa, maka dia akan menampilkan identifier produk-produk di bawahnya itu ada apa aja ya. Jadi bermanfaat juga ini kita mengisi parent identifier ya. Sama parent identifier juga sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Lalu di bawahnya ada hierarchy level. Hierarchy level ini masih kosong. Pertama, untuk mengisinya kita di sini ya ada tanda bintang, di atasnya ada kosong. Nah, kita highlight yang kosong. Nah, begitu kita highlight yang kosong, dia akan aktif nih pilihan ini. Kita pilih aja langsung. Saya pilih di sini dataset ya, karena saya menerangkan satu buah kumpulan SHP unsur untuk data rupa bumi. Ya, kalau kemudian saya mau membuat metadata per unsur atau per shapefile, kita bisa pilih feature atau bahkan per atribut kita bisa pilih atribut. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi data yang akan dibuatkan metadata. Kalau itu berupa satu SHP aja atau satu unsur, itu jelaskan bahwa itu satu unsur, atau atribut maka kita pilih atribut. Nah, kalau di sini saya pilih dataset ya. Karena dia terdiri dari beberapa informasi. Jadi saya pilih dataset. Selanjutnya ada hierarchy level name. Ini kalau ada kita menamakan dataset itu dengan nama lain, maka kita bisa masukkan di sini. Kalau tidak ada bisa dilewat aja. Ya. Jadi untuk mengisi metadata seperti itu caranya. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ya, kita klik save dulu biar aman. Klik save. Nah, kita tadi sampai hierarchy level name ya. Selanjutnya kita isi kontak. Nah, kontak ini masih kosong. Ya, kontak ini masih kosong. Kita klik edit. Kontak ini masih kosong, kita klik edit. Nah, di sini ada bintang lagi nih. Ya, muncul tombol bintang ini adalah kalau kita mau menambahkan record atau informasi baru. Kita klik kanan aja, insert. Ya. Lalu kemudian dia akan muncul sebuah baris ya yang isinya bertuliskan CI responsible party. Kalau di samping ini terbuka nih, dia nih drop downnya terbuka. Kita bisa klik CI responsible party 2 kali. Nah, di dalam CI responsible party ini ada beberapa hal yang harus diisi ya. Ada namanya, ada organisasinya, ada posisi dan contact information serta role ya. Dia role-nya sebagai apa dalam penyelenggaraan IG. Perannya seperti apa. Kita isi satu persatu, maka kita klik individual name. Nah, ini di sini kita bisa klik di samping ya. Kita klik individual name. Nah, untuk kontak yang dimaksud itu idealnya kita mengisi 2, yaitu kontak produsen dan wali data. Tapi di sini saya contohkan terlebih dahulu satu ya. Saya mau mengisi informasi mengenai produsen data, maka saya menuliskan nama dari pimpinan
unit produsen data yang membuat data RBI. Jadi sesuaikan sekali lagi dengan informasi yang ada di teman-teman. Siapa yang membuat data itu, maka kita informasikan di sini. Nah, di sini nama kapus produsen data yang membuat data RBI itu adalah ya. Nah, ini kita tulis namanya. Lalu selanjutnya setelah individual name kita isi, kita klik organization name, nama organisasi produsen data yang membuat datanya. Ya, di sini adalah pusat PPRT. Lalu position name, di mana tadi individual name yang sudah kita tulis itu positionnya apa di organisasi tersebut. Beliau adalah kepala pusat ya, kepala pusat PPRT. Lalu selanjutnya sebelum kita contact information, kita klik role terlebih dahulu. Nah, di role ini ada pilihan nih. Ya. Saat kita buka pilihannya ada banyak. Di sini saya informasikan bahwa produsen data itu adalah owner, ya. Owner. Kalau wali data itu adalah custodian. Ya. Jadi kita karena sedang mengisi siapa yang membuat, ya maka kita pilih owner atau produsen data. Nah, selanjutnya kita sudah isi yang kuning dan yang merah, kita klik contact information ya. Nah, contact information ini muncul beberapa informasi. Ya, ada phone, address, online resource, hours of service, contact instruction. Kita klik dulu buka ini ya. Kita lihat buka ini nih, CI kontak. Nah, di bawahnya ada phone, address. Nah, ini kita isi nih phone. Kita klik. Ya, kita klik lagi. Di bawahnya ada dua, ada voice atau facsimile. Jadi untuk voice ya, untuk menambahkan telepon nomor telepon si produsen datanya, maka kita klik yang bintang ini, klik kanan, insert. Ya, di sini saya select dulu, saya highlight, maka kita bisa langsung isi sini. Ini saya contohkan, saya mengisi 021 ya. Ini lengkap ceritanya. Maka kita bisa beralih ke selanjutnya, faksimil, sama kita klik bintang juga. Sudah muncul di atas, lalu kita highlight, lalu kita tulis 021 atau sesuai dengan nomor telepon yang ada. Lalu alamat, address. Nah, di sini di bawah address ini ada delivery point, city, administrative area, postal code, country, dan lain-lain ya. Nah, kita isi delivery point-nya dulu. Delivery point itu, nah ini untuk setiap kali kita mau menambahkan informasi, maka kita harus klik di sini di bintang, lalu kita klik insert. Nah, maka muncul di bagian atas, lalu kita klik, lalu kita isi alamat dari instansinya atau alamat dari produsen datanya. Selanjutnya kita isi ke samping, di sini ada city atau kota. Saya isi nama kabupaten kota produsennya. Lalu administratif area. Ya, kita bisa isi dengan provinsi ya. Jawa Barat. Lalu kita isi dengan selanjutnya ada postal code atau kode pos. Saya tulis di sini kode pos yang ada di wilayah saya. Seperti itu. Lalu negara, saya ketik saja Indonesia. Lalu ini adalah email. Kita tambahkan email seperti biasa, kita klik bintang, klik kanan insert. Kita highlight yang baris yang muncul di atasnya. Lalu kita klik di sini, lalu kita isi. Saya di sini emailnya adalah info@big.go.id. Alamat sudah lengkap. Nah, kemudian di selanjutnya ada online resource. Ini kalau kemudian ada resource secara online untuk supaya kita tahu informasi kontak itu melalui online itu kita bisa lihat di mana ya. Ini saya lewatkan aja dulu. Selanjutnya ada hours of service atau jam layanan. Saya tulis di sini jam 8 sampai jam 16. Nah, ini sesuaikan dengan
SOP layanan yang ada di teman-teman semua ya. Lalu contact instruction, apakah kemudian mengkontaknya harus memenuhi syarat apa? Kalau saya biasanya saya tulis hubungi saat jam kerja. Seperti itu. Nah, ini kita sudah mengisi nih responsible party. Selanjutnya kita isi metadata datestamp. Nah, metadata datestamp ini adalah tanggal di mana dibuatnya metadata seperti itu. Jadi kita bisa isi ya, misalkan metadata ini dibuat pada tahun 2015, maka isi tanggal berapa metadata ini diklaim dibuat ya. Saya di sini katakanlah cari lagi saya tahun 2015 ya. Bulan misalkan bulan Desember tanggal 31. Seperti itu misalkan. Ya, ini kita mengisi tanggal metadatanya dibuat. Selanjutnya ada metadata standard name, ini sudah otomatis SNI ISO 19115. Lalu selanjutnya ada standard versionnya, versi berapa. Lalu ada dataset URI. Setelah dataset URI, maka selanjutnya kita ke yang bagian bawahnya ya, yaitu spatial representation information. Nah, di sini adalah bagian di mana kita mendeskripsikan apakah data yang kita tuang informasinya di dalam metadata ini berbentuk vektor atau berbentuk data raster dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dia direpresentasikan sebagai apa? Maka untuk menambahkan informasi tersebut kita klik bintang, insert, klik kanan bintang dan insert di bagian sini. Nah, dia akan muncul kolom dan dia otomatis terisi. Nah, kita highlight dulu atau kita klik sekali. Nah, di bagian bawah kita pilih. Karena saya punya datanya rupa bumi Indonesia, maka data rupa bumi Indonesia itu adalah data vektor ya. Data vektor. Maka saya pilih vektor spatial representation. Kalau dia datanya data grid, maka pilih grid spasial seperti itu ya. Jadi saya pilih vektor spatial representation, saya klik. Lalu saya klik di sini kan sudah menjadi ini ya. Vektor spatial representation, maka klik 2 kali di sini. Nah, dia akan muncul 2 buah menu, yaitu topologi level dan geometric objects ya. Kita klik dulu topologi level. Nah, di sini kita diminta untuk memilih nih ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang mana? Karena data RBI yang saya miliki hanya berisi terkait geometrinya saja, ya maka saya pilih geometry only. Setelah selesai, nah di bagian sini tadi kita ngisi topologi level ya, maka selanjutnya kita klik geometric objects. Nah, geometric objects ini masih kosong. Masih kosong seperti biasa. Di sini ada bintang ya. Tanda bintang ini kita klik kanan, insert. Nah, dia muncul lagi, sudah otomatis terisi. Geometric objects, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih dua-duanya nih, salah satu nih kita harus isi nih ya, apalagi geometric object ini bersifat merah ya, saat dibuka dia setelah muncul dia bersifat merah atau wajib diisi. Nah, maka kita isi aja nih ya, geometric object type. Kita pilih. Nah, apakah dia datanya itu informasinya titik, poin, atau line atau garis, atau area? Karena data RBI campuran, kita bisa pilih antar composite atau kompleks ya. Kalau hanya titik saja kita pilih poin, atau kalau hanya area saja kita pilih surface, atau kalau curve kita pilih atau garis ya, kita pilih curve ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan, kita bisa pilih nih ya. Kalau misalkan RBI itu adalah campuran antara line atau garis ya, garis, titik, poligon, atau area, maka
Saya pilih composite ya. Saya pilih composite. Lalu di bawahnya ada geometric object count nih. Setelah geometric object type ada geometric object count, kita pilih. Ada berapa jumlah total titik, garis, dan area tersebut. Geometri titik, garis, dan area. Katakan saya di sini punya 1200 total ya. Total geometrinya ada 1200. Maka saya ketik 1200. Misal dia berjumlah 3475, maka kita isi 3475. Jadi sesuaikan dengan jumlah geometrinya ya, jumlah geometrinya. Nah, spatial representation kita sudah isi. Tadi sebelumnya kita sudah isi metadata juga, maka kita tandain aja ya di slide ini bahwa kita sudah mengisi metadata. Kita beri warna atau kita highlight kuning. Lalu selanjutnya representasi spasial ya, spatial representation kita sudah isi, kita tandai kuning juga. Nah, kembali lagi ke CutMD editnya. Kita sudah mengisi bagian ini, kita tutup aja. Selanjutnya di bawahnya ada reference system information ya. Ini masih kosong. Kita klik kanan di sini untuk menambahkan, lalu klik insert. Nah, dia akan muncul. Maka kita klik 2 kali. Nah, di bagian bawahnya itu ada reference system identifier. Dia muncul. Maka kita klik. Nah, di sini kita dapat mengisikan secara manual atau kita pilih ya di bagian sini. Ya. Kita pilih bagian sini. Misal saya menggunakan sistem referensinya itu WGS 84, maka kita bisa isi di sini. Ya. Di sini ini menggunakan bahasa Spanyol mungkin ya. Di sini kita klik aja yang sistema de referencia, itu adalah sistem referensi. Maka saya cari WGS 84 yang standar ya. WGS 84 yang standar. Nah, di sini ada 3 jenis WGS 84. Nah, saya pilih yang 4326. Nih, kita perhatikan EPSG-nya. EPSG 4326. Ya. Lalu kita klik select. Nah, seperti itu. Kita selanjutnya, setelah kita pilih tadi, di bawahnya ada RS identifier, ini kita buka. Nah, di bagian code kita sudah otomatis terisi nih tadi karena kita sudah pilih EPSG 4326. Code space-nya masih kosong, kita bisa isi juga misalkan EPSG yang tadi ya, karena di bagian depannya ada EPSG, kodenya menggunakan apa, dan version ya, kalau misalnya tidak diketahui kita bisa lewatkan ya. Authority sebenarnya berfungsi untuk menerangkan sistem referensi tadi diampu atau dikeluarkan oleh siapa ya. Kita bisa tambahkan di sini informasinya. Untuk Indonesia kita menggunakan SRGI 2013 ya, sistem referensi yang kita gunakan itu di Indonesia itu SRGI. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua atau Bapak Ibu semua sudah menggunakan SRGI, maka di sini ditulis kode EPSG-nya berapa. Itu dapat dicari di website epsg.org, lalu kita isi di sini ya. Jadi ini seperti ini sudah cukup, kita informasikan sistem referensi yang kita gunakan apa, lalu berarti artinya kita sudah selesai untuk mengisi sistem referensi. Sistem referensi sudah kita isi, kita tandai lagi sistem referensi ya. Nah, ini nomor 7 sistem referensi. Selanjutnya ada metadata extension information. Jadi metadata extension information ini, kalau Bapak Ibu semua atau teman-teman semua punya sebuah data atau informasi terkait data tersebut yang harus dimasukkan ke metadata,
akan tetapi tidak bisa diakomodir oleh semua elemen ini, ya. Maka kita pilih metadata extension information, kita buat elemennya, ya. Kita buat elemennya. Nah, ini saya buka contoh ya. Saya klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih. Informasi tambahannya apa? Ya, di sini. Kalau kemudian memang tidak ada, ini bisa kita lewatkan ya. Misalkan selama informasi itu masih bisa masuk ke semua elemen yang lain, maka ini tidak dibutuhkan ya. Ini bisa kita klik kanan di sini, delete. Nah, seperti itu. Nah, kita tandai ya di slide kita ekstensi metadata ya, metadata extension nomor 11. Kembali lagi, selanjutnya adalah identification information. Nah, dia sifatnya ini wajib nih, mandatori nih. Ini adalah elemen utama kita, elemen dasar ya, untuk kita menginformasikan informasi-informasi utama atau informasi-informasi dasar terkait data yang kita mau identifikasikan gitu ya, yang data yang kita punya. Maka kita biasa klik kanan di bintang, lalu klik insert. Nah, di bawahnya kemudian muncul metadata identification. Data identification di atas ini. Ini sudah betul. Kalau memang teman-teman semua mengidentifikasikan data, maka pilihnya MD data identification ini sudah betul. Tapi kalau kemudian yang diidentifikasikan itu bukan data tapi service ya, tadi di awal sekali kita memilih apakah ini data atau web service, maka kita pilih yang sesuai. Kalau ini data berarti data identification, kalau ini service atau datanya sudah menjadi API service online, maka kita pilih yang service. Tapi karena ini data, maka kita biarkan kita tetap pilih data identification. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di sini ya, untuk membuka. Nah, di sini dia ada isian-isian yang harus kita lengkapi informasinya jika ada ya, mulai dari citation, abstract dan lain-lain. Kita mulai dari atas ya. Di sini sama nih, kita klik citation, kita klik lagi, ada judul. Judul ini adalah judul data ya. Karena saya punya data rupa bumi Indonesia, maka saya deskripsikan judulnya. Untuk data rupa bumi Indonesia saya ketik rupa bumi Indonesia, skalanya berapa, skala 1:5000, tahun berapa, tahun 2015, dan sebutkan wilayahnya di wilayah Kota Bogor. Nah, untuk judul atau title itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman terkait datanya ya. Kalau kemudian memang harus dideskripsikan lagi di dalam judulnya, maka tambahkan. Kalau misalkan kurang, tambahkan. Kalau misalkan cukup, maka seperti ini juga sudah bisa menjadi judul. Selanjutnya di bagian bawah title ini ada alternate title. Kalau tidak ada judul alternatif, sudah dapat dibiarkan. Kita selanjutnya ada date. Date ini adalah tanggal. Tanggal kemudian ini kita isi ya. Kita klik kanan, insert. Nah, dia akan muncul CI date. Kita klik 2 kali. Kita isi date ya. Kita klik langsung date. Ini adalah tanggal di mana data tersebut diklaim. Mungkin datanya selesai kapan, maka saya pilih misalkan di sini sama kali ya, tahun 2015 pada bulan Desember tanggal 31 seperti itu. Jadi tanggalnya itu kemungkinan besar bisa sama dengan tanggal metadatanya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan berbeda ya, karena selesainya data bisa jadi ada jeda waktu untuk membuat metadata. Sebaiknya sih jangan gitu ya. Jadi kita harus sesuai mengisi tanggalnya. Lalu di bawah ini kalau kita sudah isi, di bawah date di sini ada date type. Nah, ini tipenya apa?
apakah itu proses pembuatan selesai ataukah proses publikasi atau proses revisi. Ya, karena di sini tanggal pembuatan maka klik creation. Ya. CI date ini sudah saya isi. Selanjutnya di bagian bawah ini ada edition date identifier, ada site responsible party, ada lain-lain ya. Nah, ini kita bisa kalau ada informasinya bisa kita isi. Tapi ini selanjutnya nih di bagian site information responsible party ini kita sebaiknya isi ya. Kita klik di bagian sini, di bagian site responsible party, kita klik kanan di bintang dan klik insert. Nah, di site responsible party nanti muncul CI responsible party. Kita klik 2 kali aja. Ya, ini klik ini klik 2 kali. Nah, di sini kita diminta mengisi kontak ya. Kontak dari datanya. Secara umum sebaiknya kontak dari data ini diisi 2 antara produsen dan wali datanya ya. Cuman saya contoh mau mengisikan produsennya aja. Ya. Di sini ada individual name, maka saya klik individual name untuk mengisi nama pimpinan dari unit produsen datanya ya. Di sini adalah kita isi namanya. Lalu ini individual name udah kita isi, lalu di bawahnya ada organization name atau organisasi yang terkait. Lalu di bawahnya ada position name, posisi dari orang yang kita tulis namanya di sini pimpinannya, yaitu kepala pusat. Nah, sebelum kita isi contact information, di bagian bawah ini ada role nih, merah dia warnanya, atau wajib. Maka kita informasikan dia, kalau dia produsen data maka kita pilih owner. Ya. Kalau di wali data kita pilih custodian. Karena ini produsen data kita klik owner. Setelah itu baru kita mengisi contact information nih di bagian sini nih. Nah, kita awal kita sudah mengisi kontak ya, tapi itu kontak untuk metadata. Kita isi lagi di bagian phone ya, telepon. Ini kita buka telepon, terus kita buka ada nomor telepon yang bisa kita isi. Untuk menambahkan, klik kanan di bagian bintang dan klik insert. Ya, misal saya isi di sini 021 aja dulu ya, sementara. Lalu selanjutnya di bagian faksimil juga sama, klik kanan, insert, di bagian bintang, klik terlebih dahulu kolom yang baru muncul, lalu isi 021. Lalu di bawahnya ada address. Nah, address ini ada alamat, jalan, kota, provinsi, lalu ada kode pos, negara, dan email ya, kita isi juga ya. Delivery point, kita klik kanan di bintang ya, tadi insert. Kalau sudah muncul kolom baru kita klik 2 kali. Lalu di bagian bawah ini kita isi alamatnya, Jalan Raya Bogor KM 46. Selanjutnya di bagian city, di bagian sini ada city, kita isi Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada administrative area, kita isi Jawa Barat ya. Ini untuk provinsi. Postal code kita isi kode pos, jadi kita isi selengkap mungkin. Negara kita isi Indonesia. Dan electronic mail address atau email, kita klik kanan di bintang untuk menambahkan, lalu klik insert. Kita klik 2 kali di kolom yang muncul atau baris yang muncul, lalu kita isi di bagian bawah info. Nah, sesuaikan dengan ini ya, kontak email yang unit yang berkaitan terkait produsen datanya. Nah, ini kita scroll nih untuk membantu ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada online resource. Ini adalah sama ya, kalau kemudian teman-teman ada
informasi terkait kontak yang dituangkan secara online, maka kita bisa isi di sini ya. Kalau nggak ada, kita bisa lewatkan saja. Selanjutnya kita isi hours of service atau jam layanan ya, atau jam saat kita jam yang diperkenankan untuk mengontak ya. Misal di sini saya isi jam 8 sampai jam 4 sore ya, jam 16. Lalu contact instruction-nya atau instruksi dalam mengkontak ya, syarat-syarat tertentu, misalkan hubungi saat jam kerja. Nah, ini sesuaikan nih dengan kondisi yang ada di unit teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita sudah mengisi nih set responsible party, sudah kita isi. Di sini masih ada beberapa informasi. Kalau bisa dilengkapi, apakah ada ISBN atau ISSN atau ada judul kolektif, maka ini bisa diisi. Ya, jadi citation sudah kita isi. Kita tutup bagian citation-nya. Lalu selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini adalah deskripsi, narasi ya, berisi narasi yang mendeskripsikan terkait datanya. Tadi saya punya data rupa bumi, maka saya deskripsikan bagaimana data itu ya. Misalkan di sini saya isi ya deskripsinya. Peta rupa bumi Indonesia. Indonesia skala 1:5000 tahun 2015 di wilayah Bogor. Jadi dia lebih lengkap ya informasinya. Misal saya tambahkan informasi sumber datanya dari hasil ini prosesnya pemetaan foto udara ya, bersumber dari foto udara yang diambil pada pertengahan, misal pertengahan Desember pertengahan 2015 gitu ya. Atau sebutkan aja bulannya, misalkan Juni 2015. Pemetaan dilakukan oleh siapa gitu ya? Pemetaan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial, Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim. Seperti itu. Jadi dituliskan deskripsinya selengkap mungkin, karena di sini banyak ya isiannya. Ini kita bisa isi banyak ini deskripsinya. Di bawah abstrak ada purpose ya. Jadi data itu dikembangkan dalam bentuk rupa bumi. Misalkan di sini itu tujuannya apa ya? Misalkan peta rupa bumi untuk penyusunan RDTR. Jadi di sini summary ya, narasi singkat mengapa data tersebut dibuat ya. Silahkan diisi di sini. Di bagian purpose sudah selesai. Selanjutnya di bagian bawah ada kredit ya. Kredit ini adalah pihak yang berkontribusi dalam pembuatan. Karena di sini dibuat oleh badan, maka saya klik di sini di bagian bintang, insert. Nah, dia ada baris baru. Kita klik 2 kali, lalu kita isi badannya ya. Badan Informasi Geospasial. Jadi nanti teman-teman semua mengisi unit yang berjasa lah, dalam artian berjasa dia berkontribusi dalam pembuatannya ya. Yang utama itu apa? Maka saya tulis di sini, karena yang membuat adalah badan, maka tulis Badan Informasi Geospasial. Di bawah kredit ada status. Status ini klik kanan dulu di bintang, lalu klik insert. Dia akan muncul baris baru. Nah, saat diklik baris barunya, kita pilih status datanya itu apa. Apakah masih dibuat, ataukah baru direncanakan, atau dibutuhkan, atau masih dikembangkan, ataukah sudah tidak dapat digunakan ya, obsolete, ataukah arsip historis, atau sudah selesai ya. Maksudnya sudah selesai dibuat. Ya, produksi data sudah selesai, maka saya karena di sini statusnya produksi data sudah selesai dibuat, maka saya pilih complete. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di datanya ya.
Di bagian bawah ada point of contact. Nah, point of contact ini juga sama seperti di bagian citation, sebaiknya 2 kita isi ya, antara produsen dan wali datanya. Ini sama seperti tadi, dia muncul seperti ini ya, individual name, organization name, position, contact, dan role. Maka saya isi sama seperti tadi ya, saya contohkan sama ya, kita isi satu persatu dulu. Selanjutnya position name, ya, role saya isi, dia adalah owner. Lalu contact information juga saya isi, fax email juga, alamat ya saya isi juga, selanjutnya kota, kode pos, lalu email ya. Selanjutnya online resource, kalau ada diisi, kalau tidak ada bisa dilewatkan. Lalu hours of service ya, jam layanan. Lalu contact instructionnya kita isi. Oke, point of contact sudah kita isi. Selanjutnya ada resource maintain. Nah, ini bagaimana kita memelihara datanya. Ini untuk menambahkan informasi ini kita klik kanan di sini di bintang insert. Ya, muncul dia MD maintain information, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita mengisi beberapa informasi ya. Contoh maintain and update frequency. Jadi pemeliharaan dan update ya, frekuensi update. Kita klik aja. Kita pilih di sini apakah per tahun atau per 2 tahun atau harian atau irregular. Irregular itu tidak ada frekuensi tertentu, atau bulanan, atau tidak belum direncanakan, atau tidak diketahui, atau mingguan. Nah, ini kita sesuaikan ya. Misalkan saya punya data rupa bumi dan itu diupdate per tahun, maka kita pilih annually seperti itu. Atau mungkin sebenarnya bisa diketik nih ya. Misal update frekuensinya itu tidak ada di pilihan tadi, misalnya per 3 tahun, maka saya isi 3 tahun. Bisa seperti itu ya. Cuman kalau di sini per tahun, maka ada pilihannya, maka pilih per tahun, annually. Selanjutnya di bawah ini ada date of next update. Jadi kalau kemudian diketahui tanggalnya berapa untuk update berikutnya, maka kita isi. Tapi karena ini perkiraan setahun itu belum diketahui tanggal berapa, maka bisa dikosongkan. Nah, ini kalau kemudian tadi kita sudah menuliskan per tahun atau per 3 tahun. Per 3 tahun ya kan nggak ada. Kita bisa tuliskan di sini juga sebenarnya ya. Misalkan tadi data diperbaharui per 3 tahun. Misalkan kalau tidak ada dalam pilihan ya. Cuman karena tadi ada, maka saya cukup kosongkan aja. Nah, ini update scope nih, di bagian bawahnya ada update scope. Kita tambahkan informasinya, kita klik kanan di bintang lalu klik insert. Dia akan muncul kosong ya. Kita klik sekali. Nah, kita pilih di bagian bawah update scope-nya itu per dataset kah,
per unsur kah atau per atribut? Itu sesuaikan ya, karena di sini rupa bumi Indonesia diupdate per dataset, maka dataset saya pilih. Jadi sesuaikan dengan data yang ada di teman-teman semua. Lalu di bawah ini kalau ada update scope description, silahkan ditambahkan ya di sini dengan cara klik kanan, insert. Nah, tadi kita pilih apa? Kalau kita pilih dataset, maka pilih dataset. Lalu klik OK. Nah, kita klik 2 kali di sini. Kita pilih dataset. Nah, ini kita isi. Misal data rupa bumi diupdate untuk semua dataset. Nah, seperti itu ya. Jadi kita isi dengan informasi apa atau dataset apa yang kemudian diperbaharui gitu. Kalau setiap kali ada update atau pembaruan ya. Lalu ada maintain note. Maintain note ini bisa ditambahkan kalau tidak ada tambahan informasi, kita bisa lewatkan. Lalu kita klik contact. Nah, contact ini sama nih. Ya. CI responsible party juga, jadi kita menambahkan kontak. Memang di beberapa titik kontak ini diisi berulang kali karena memang dia mempunyai konteks yang berbeda. Kalau tadi kontak terkait metadatanya, lalu ada kontak terkait datanya ya di point of contact. Lalu di sini kontak dalam konteks updating data. Siapa yang mengupdate data? Karena di sini sama produsen data, maka saya isi produsen data ya, seperti tadi ya. Saya isi lagi nama individualnya, organizationnya, information, contact informationnya, role-nya, position name-nya saya isi ya, seperti itu. Nah, jadi diisi lagi sama. Ini saya lewatkan aja karena teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mengisi CI responsible party ini. Selanjutnya ada graphic overview. Kalau kemudian ada gambar ya atau screenshot lah boleh dibilang untuk mengilustrasikan datanya. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Kalau sebenarnya ini bisa dilewatkan aja kalau teman-teman nggak ada. Di bagian bawah ada, di bagian bawahnya lagi ada resource format, kita klik. Lalu untuk menambahkannya kita klik kanan di bintang dan klik insert. Nah, di sini ada MD format nih. Kita klik aja ya, MD format 2 kali. Nah, ini format apa yang digunakan untuk menjalankan datanya. Misalkan di sini ada elements name ya. Name ini adalah nama formatnya. Kita bisa pilih nih. Apakah data teman-teman disajikan dalam bentuk ada yang DWG misalkan ya. Kalau data citra satelit atau kadang ECW ya. Nah, saya di sini cari datanya itu karena saya pakai geodatabase atau GDB atau shapefile ya. Maka saya pilih shapefile di sini. SHP shapefile. Nah, ini nih. SHP. Versionnya kalau misalkan tidak diketahui ini bisa di strip aja. Resource format sudah kita isi. Descriptive keyword di bawahnya nih selanjutnya nih. Ya, descriptive keyword. Kita klik kanan di bintang, kita klik insert. Nah, dia muncul MD keyword, lalu kita klik 2 kali. Keyword ini kata kunci ya, kata kunci. Kita bisa isi jenisnya apa, keywordnya apa, jenisnya apa. Kita untuk menambahkan keyword klik kanan insert. Lalu di bagian kosong ini kita klik 2 kali dan kita klik keyword. Di bagian keyword ini kita isi nih, misalkan saya isi RBI ya, kata kuncinya RBI. Nah, ini sudah kita isi. Selanjutnya di bagian bawah keyword ini ada type. Nah, ini tipe ya, tipe informasi yang kita tuliskan tadi, RBI misalkan kata kuncinya, itu jenisnya apa sih? Kalau saya di sini pilih tema karena dia temanya RBI. Tema RBI itu
saya tuliskan tadi RBI adalah tema. Kalau teman-teman mengisinya tempat, informasi tempat atau keyword kata kunci tempat, maka pilih place. Atau bisa jadi teman-teman menuliskan tahunnya, kata kuncinya itu tahunnya 2015, misal kita pilih temporal gitu. Atau kata kuncinya itu berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu, maka kita bisa pilih disiplin ya. Jadi ada beberapa tidak banyak ini ya, kita bisa pilih. Saya pilih yang tema aja, tim. Ya, selanjutnya ada thesaurus name, ini bisa kita lewatkan aja. Nah, ini ada resource, di bawahnya ini ada resource specific usage. Untuk menambahkan informasi kita klik kanan di sini, di bintang, lalu klik insert. Nah, di sini ada MD usage muncul, kita klik 2 kali, lalu kita klik specific usage. Nah, specific usage ini berfungsi untuk menuangkan informasi bagaimana dalam bentuk deskripsi ya. Bagaimana seharusnya data itu yang kita sedang deskripsikan ini digunakan. Jadi kalau datanya dia bersifat ada batasan-batasan tertentu, maka kita tuliskan atau tuangkan informasinya bahwa data ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu terkait apa gitu ya, kita tulis gitu. Nah, di sini saya menuliskan karena tadi saya sudah isi terkait tujuan pembuatan data, maka secara spesifik saya tuliskan kebutuhannya ya. Tadi kan saya tuliskan tujuan itu untuk membuat RDTR misal. Nah, maka specific usage-nya saya isi. Specific usage ini juga diisi untuk kalau kita sudah melakukan penjaminan kualitas, hasilnya kita informasikan di sini. Ya, ada kelas penggunaan biasanya kalau kita sudah melaksanakan penjaminan kualitas. Nah, biasanya saya isi ya, data ini dapat dijadikan acuan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum. Karena kan tentunya RDTR itu erat sekali dengan perizinan, ada banyak aspek hukum yang terkait, maka kalau memang bisa digunakan untuk acuan hukum sesuai dengan hasil penjaminan kualitasnya, maka diisi di sini ya. Nah, siapa yang mengisi specific usage ini? Yang mengisi adalah wali data ya, bukan produsen data. Jadi wali data setelah melakukan penjaminan kualitas, maka dia harus mengisi informasinya di sini. Nah, ini di bawahnya ada usage date time, ada user determine limitation, kita klik ya. Usage date time kita lewatkan saja. Nah, ini adalah batasan-batasan supaya user tidak menggunakan data itu melebihi batasan yang ada. Misal data tidak diperkenankan menjadi acuan skala yang lebih besar, misalnya. Jadi batasan ini tergantung kepada datanya teman-teman ya, bisa berbeda ini, bisa berbeda. Setiap data bisa jadi sangat berbeda ya, tergantung informasi batasan apa yang ingin teman-teman sampaikan terkait datanya. Nah, ini ada user, di bawahnya ada merah ini user contact info, maka kita isi dengan, kalau tadi kita sudah sering mengisi produsen data, wali data gitu ya, sama di sini juga sebaiknya diisi 2, yaitu produsen dan wali data. Ini saya klik aja, klik kanan, insert. Nah, di sini dia sama nih ya, kita mengisi kontak lagi, kita klik 2 kali di sini. Nah, kita isi individual name, organization, position, dan sebagainya. Sama seperti tadi kita mengisi kontak ya. Rekan-rekan sudah tahu pasti bagaimana cara mengisi kontak. Kita tutup aja dulu. Karena dia merah, dia harus diisi ya. Nah, jadi jangan dilewatkan oleh teman-teman. Sebaiknya diisi. Contoh ya, saya mau mengisi
nama wali datanya. Di sini saya tadi sudah sering dicontohkan nama produsen datanya, sekarang saya contohkan aja pakai nama wali datanya. Di sini pimpinan dari unit wali data saya tuliskan namanya. Lalu organization name, ya, unit wali datanya kita tuliskan unit namanya, ya. Posisi nama yang bersangkutan. Lalu role, ini kita maaf, ini saya ulang lagi nih, ya, hilang ya. Oh, ini ada di bagian resource specific usage, ya. Nah, ini di bagian user tadi, mohon maaf. Role, ya, kita pilih role. Role-nya kalau dia wali data maka pilih custodian, ya. Ini sekarang kita contohkan custodian, lalu kita klik information, contact information-nya, kita isi phone, ya. Ini saya tambahkan nomor teleponnya, misal 021 aja dulu. Email juga begitu, fax email juga begitu, fax, ya. Kita isi dulu. Ini scroll ke bawah, ada alamat, kita isi juga alamat. Udah city, ya, sama kita isi, ya. Sama, jadinya semuanya kita isi. Hours of service juga. Dan contact instruction. Oke. Ya, jadi seperti itu. Lalu di bawahnya ada resource constraint, ya. Jadi resource constraint ini kita tambahkan informasi dengan cara klik kanan, insert, klik 2 kali pada constraint. Nah, ini use limitation nih, sama seperti tadi, ya. Kalau ada informasinya kita tambahkan. Klik kanan, insert. Kita sorot dulu, klik 2 kali, lalu kita tulis di sini. Ya, kita tulis batasannya, ya. Jadi kita isi dengan batasan penggunaan. Seperti itu. Lalu ada aggregation information, kalau ada informasinya silakan diisi, kalau tidak ada jadi bisa dilewat. Jadi bagaimana kemudian data itu diagregat. Nah, ini di bawahnya ada spatial representation type, ya. Spatial representation type sama seperti, hampir mirip spatial representation information yang di atas, ya. Kita isi aja, klik kanan, insert, yang kosong kita highlight, nah maka dia akan muncul. Nah, ini, ya, apakah dia data vektor atau data yang lain, grid dan sebagainya, atau bahkan video, ya. Karena ini data vektor, saya pilih vektor. Nah, ini selanjutnya di bawahnya ada spatial resolution, kita tambahkan informasinya, klik kanan, insert. Nah, di sini karena data vektor biasanya dia skala, ya. Kalau datanya grid biasanya dia distance, atau raster dia distance, ya. Foto udara, citra satelit, dia distance nih biasanya. Cuman kalau datanya vektor biasanya skala. Maka saya pilih equivalent scale, lalu klik OK.
Lalu klik 2 kali di MD resolution ini. Klik equivalent scale ya, di sini lalu ada denominator. Nah, saya tulis di sini karena dia skala 5000 maka saya ketik 5000. Ya. Seperti itu. Jadi ini spatial resolution sudah kita isi. Selanjutnya ada bahasa nih. Dia wajib diisi. Untuk menambahkan klik kanan, insert di bintang, kita klik sekali di bagian kolom yang muncul, lalu kita pilih bahasa. Karena tidak ada bahasa Indonesia seperti awal tadi, maka kita ketik aja seperti itu ya. Karakter set di bawahnya dia kondisional, kita tambahkan aja informasinya. Klik kanan, insert, kita klik kolom yang muncul, lalu pilih di bagian bawah UTF-8 aja ya, kebanyakan UTF-8. Selanjutnya di bawahnya ada topik kategori. Nah, ini untuk menambahkan topik ya, atau tema yang terkait dengan ini. Kita klik kanan di bintang, klik insert, kita klik dulu lagi, lalu kita pilih. Nah, ini sesuaikan dengan spesifikasi produknya. Di dalam spesifikasi produk itu diterangkan bahwa topik dari data ini adalah apa ya. Karena ini data rupa bumi Indonesia, maka dia adalah imagery base map ya, dia peta dasar base map. Maka saya pilih base map. Jadi ada teman-teman yang memilih yang lain, misalkan terkait laut atau kadaster atau transportasi, itu sesuaikan dengan yang ada di spesifikasi produk. Jadi penting sekali teman-teman untuk membuat spesifikasi produk terlebih dahulu, karena itu adalah acuan dalam pembuatan datanya. Lalu ada environment description ya. Di sini kita bisa deskripsikan bagaimana data tersebut seharusnya diolah, environment pengolahannya. Lalu di sini ini kalau tidak ada informasi ini kita kosongkan aja. Nah, selanjutnya ada extend. Nah, extend ini biar saya jelaskan ya. Ini klik kanan tadi di sini insert, maka muncul extend, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada description. Kita klik dulu. Jadi extend itu menerangkan cakupan datanya ya. Di sini saya deskripsikan bahwa wilayah cakupannya adalah Bogor. Seperti itu. Jadi kita isi deskripsinya ya. Nah, tadi kan kita sudah isi description ya di bagian sini. Kita klik selanjutnya geographic element ya. Geographic element kita klik, ini masih kosong, maka kita tambahkan informasi, klik kanan insert. Nah, di sini kita klik sekali. Dia ada di sini muncul pilihan. Ya, ada bounding polygon, ada geographic bounding box, ada geographic description. Kalau saya pilih geographic bounding box ya. Geographic bounding box. Misal ya, kita coba dulu. Nah, di sini kita diminta mengisi nih titik paling barat, titik paling timur, titik paling selatan, titik paling utara dari sebuah data. Saya di sini sudah catat. Nah, ini untuk Bogor ya. Barat, timur, utara, selatannya sudah saya catat. Maka saya copy ke dalam sini ya. Westbound kita isi, kita pastekan ke dalam kolomnya. Lalu eastbound juga kita isi, kita pastekan ke dalam kolomnya. Selanjutnya southbound juga kita isi, south ya. Lalu north kita isi juga. Nah, di sini ada extend type code, itu menanyakan apakah bounding box yang sudah kita isi tadi, kalau nanti dibuat menjadi cakupan, apakah datanya berada di dalam situ. Maka tentunya iya ya, maka kita pilih true. Seperti itu.
Selanjutnya geographic element sudah kita isi. Ada yang namanya temporal element. Jadi ini adalah cakupan ruang lingkup waktunya. Kalau tidak ada informasi ini silahkan dikosongkan aja. Tapi biasanya ada karena kan ada tahunnya. Kita bisa isi. Nah, selanjutnya di bawahnya ada vertical element. Ini adalah cakupan ketinggian. Biasanya kita ditanyakan titik tertinggi dan titik terendahnya. Kita coba isi aja ya. Di sini klik kanan insert. Nah, di sini muncul X vertical element extend, maka kita klik 2 kali. Nah, dia ditanyakan nih, titik terendahnya apa? Karena saya sudah tahu ya, misalkan titik terendahnya untuk datanya itu cakupannya itu paling rendah itu datanya ada di 150 meter. Lalu maksimum value-nya juga ini kan tadi minimum value, maka maksimum value juga kita isi. Titik tertingginya itu ada di ketinggian 750 meter misalkan. Nah, di bawahnya kita bisa isi vertical CRS atau coordinate reference system yang digunakan itu untuk vertikal itu apa? Ya, ini kita isi aja kalau teman-teman ada informasinya. Ya, extend sudah kita isi, lalu ada supplemental information. Kalau teman-teman kemudian ada informasi tambahan yang mau ditambahkan, misal nomor NLP ya, nomor lembar petanya berapa, informasi lain itu bisa dimasukkan di sini. Jadi identification information itu informasinya kalau bisa selengkap mungkin semuanya, ya. Seperti itu. Jadi kita sudah mengisi identification information. Ini sudah kita isi. Kita kembali ke PowerPoint ya. Identification. Nah, ini nomor 2 nih, informasi identifikasi. Kita highlight. Artinya kita sudah mengisi. Ya. Maintain juga sudah kita isi tadi ya. Selanjutnya batasan juga constraint sudah kita isi tadi sekaligus di dalam informasi identifikasi. Selanjutnya kita kembali lagi ke KTML edit, ada content information. Content information ini kita menginformasikan ada data apa aja di dalam ada informasi apa aja di dalam sebuah data itu ya. Misal data rupa bumi Indonesia kan ada data jalan, ada data lingkungan terbangun, vegetasi, transportasi dan sebagainya. Ada perairan, maka sebaiknya kita informasinya disampaikan di sini. Kita klik dulu di bintang, klik kanan, insert. Nah, di sini muncul coverage description, kita klik aja sekali. Di bagian bawah ini akan muncul pilihan. Nah, ini pilihan ini maksudnya apa? Kalau kita datanya fitur, maka biasanya kita isi fitur catalog description. Jadi katalog unsur yang digunakan dalam menyimpan datanya yang menjadi skema datanya. Kalau dia datanya citra satelit, foto udara atau raster, maka image description. Saya pilih fitur catalog description. Ya. Lalu saya klik 2 kali di sini. Nah, di sini ditanya nih compliance code ya, di bagian sini juga sama nih. Kita klik apakah katalog unsur yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan ISO 19110. Kalau teman-teman menggunakan QGI, katalog unsur geografi Indonesia, datanya sudah terakomodir di dalam katalog unsur geografi Indonesia, maka pilih true. Kalau belum maka false ya. Jadi sebaiknya terutama teman-teman kementerian lembaga itu kalau datanya belum terakomodir di dalam QGI, maka silahkan menghubungi BIG ya, pusat PPIG untuk kemudian datanya diakomodir di dalam QGI ya. Seperti itu. Nah, saya sudah pilih Deki Completeness Omission ya, saya klik 2 kali. Nah, di sini dia ada isian-isian ya. Name of measurement atau nama pengukuran ya. Identifikasi pengukuran, deskripsi pengukuran, metode atau tipe evaluasi, metode evaluasi, deskripsi metode evaluasi, banyak ya. Kita isi supaya informasi lengkap, supaya pengguna tahu bagaimana kemudian informasi kualitasnya.
kita mungkin name of measurement bisa kita skip ya. Ini kita samain aja dengan nama elemen kualitasnya. Identification juga kalau ada kodifikasi gitu ya, untuk identification ini bisa kita isi. Nah, ini kita isi mulai description aja, measure description. Ya, di sini kita klik. Nah, measure description untuk misalkan ya di sini saya omission ya. Tadi omission, ingat dia itu adalah kekurangan ya dalam proses pemetaan, kekurangan objek gitu, dari 5 objek ternyata yang digambarkan hanya 4. Nah, di sini deskripsinya itu adalah saya tuliskan aja ya, kekurangan dalam proses pemetaan objek rupa bumi gitu. Seperti itu. Lalu evaluation method type ya. Di sini kita pilih apakah dia tidak langsung, indirect, atau direct ya. Biasanya direct internal karena kita langsung memeriksa datanya. Lalu selanjutnya saya pilih di bawahnya ini ada evaluation method description, saya klik. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Kita deskripsikan di sini, misal nilai omission ya, omisi bahasa Indonesianya tidak melebihi 10% dari objek rupa bumi. Jadi misal ada 100 objek, maka kita tidak boleh kekurangan gambar di atas 10% ya, atau 10 objek. Misal masih 5 objek, maka itu masih dapat ditolerir ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kemudian prosedur tersebut ada acuannya ya, kita mengacu kemana, kita bisa informasikan di sini. Nah, ini selanjutnya ada date time atau waktu pemeriksaan kita ya. Ini kita lengkapi aja. Misal ya, kita waktu itu tahun 2015 di quality control pada bulan November, misal pada bulan November tanggal 2 ya. Bulan November tanggal 2. Selanjutnya ini bisa ditambahkan sebenarnya nih. Kita bisa tambahkan informasinya. Cuman cukup satu aja ya. Delete. Nah, ini yang merah nih, ini result nih, ini penting nih. Result ini adalah hasil dari evaluasi kualitas dan kontrol kualitas yang kita lakukan. Kita klik ini, klik kanan untuk menambahkan di bintang insert. Nah, di sini kalau kita klik sekali ya, di bawah ini ada beberapa pilihan. Conformance result atau quantitative result. Kita isi yang conformance saja dulu ya. Kita klik 2 kali di conformance result. Nah, ini semuanya harus diisi ya. Jadi penjelasannya, PES, specification harus diisi. Kita dari bawah aja dulu ya, PES ya. Apakah dia tadi memasuki nilai tolerir ya, tidak melebihi toleransi? Kalau iya, maka klik true. Kalau misalkan ternyata 11% nilai omisinya, maka dia tidak lolos ya. Maka kalau tidak lolos kita klik false. Selanjutnya di bagian explanation kita tulis aja penjelasannya, hasil nilai omisi ya. Misal nilai omisi hanya 5%, berarti dia masih masuk toleransi. Lalu specification di sini kita minimal, kita harus menuliskan nih spesifikasi ini apa. Misal kita mengambil dari perka BIG ya, terkait rupa bumi dan tanggal rilis dari perka BIG tersebut ya. Kita klik date juga, ini kita isi, lalu kita pilih date nya, tanggalnya berapa. Misal kemarin ya, yang 2015 itu bulan November tanggal 3, mungkin sehari setelahnya, dan date type-nya itu pada jenisnya itu creation, atau saat itu membuat informasi lolos atau enggaknya itu kita pilih yang creation berarti ya. Atau
lolos atau tidaknya itu dipublikasikan, maka kalau misalkan itu adalah tanggal publikasi kita tulis. Nah, ini kita klik yang creation aja. Nah, untuk data quality hampir terisi semua nih. Report sudah kita isi, selanjutnya lineage ya. Lineage ini ada statement, process step, dan source. Jadi lineage ini merupakan asal usul ya. Jadi asal usul bagaimana kemudian data itu berasal, sumbernya dari mana, ini kita isi. Nah, ini kita isi statementnya dulu, asal usulnya. RBI skala ya, datanya kita tuliskan dulu, skala 1:5000 tahun 2015, wilayah Bogor, dibuat dari pemetaan foto udara pada Juni 2015 gitu ya. Jadi kita deskripsikan asal usulnya di sini. Lalu selanjutnya di bawahnya statement ini ada proses step ya. Bagaimana tahapan-tahapan kita membuat datanya ya, memproses datanya. Nah, di sini kita klik aja di bintang ya. Kita klik di bintang, insert, lalu ada proses LI proses step, kita klik 2 kali. Nah, ini kita bisa isi deskripsinya ya. Deskripsinya bisa kita isi, misal proses pemetaan foto udara seperti itu ya. Lalu di bawah description ini wajib ya, description kita bisa isi tanggal, siapa yang memproses, dan sumbernya ya. Proses step. Lalu ada source. Source ini adalah sumber data yang tadi kita sebutkan, misal foto udara, maka kita isi di sini ya. Ini masih kosong. Kita klik insert di bintang ini, insert. Lalu klik LI source. Kita klik description. Ya. Foto udara wilayah Bogor 2015. Ya. Seperti itu. Data quality sudah lengkap, kita isi ya. Data quality sudah lengkap, kita kembali ke slide ya. Mana data quality? Nah, ini data quality sudah kita isi, tinggal sedikit lagi ya. Garis silsilah lineage juga sudah kita isi tadi sekaligus. Nah, selanjutnya kita isi portrayal katalog info. Jadi portrayal itu adalah bagaimana kita memberikan pewarnaan atau simbol-simbol untuk data dan informasi yang kita deskripsikan. Apakah kemudian ada acuannya? Maka kalau ada acuannya kita tuliskan di sini. Biasanya dalam sebuah spesifikasi produk itu ada acuan terkait bagaimana data tersebut diwarnai atau diberikan simbol ya. Kalau data rupa bumi Indonesia dia sudah ada SNI-nya, SNI penyajian peta rupa bumi. Nah, itu langsung kita isi aja ya. Di sini informasinya klik kanan insert. Nah, MD portrayal catalog reference kita klik 2 kali. Portrayal catalog citation-nya ya kita klik aja. Nah, ini masih kosong. Kita klik kanan insert. Nah, ada CI citation, maka kita klik. Nah, maka kita isi dengan judul acuan kita dalam memberikan pewarnaan dan simbol ya. Kalau di sini saya penyajian ya. Jadi bisa juga mengacu ke spesifikasi produknya. Jadi ini juga penting. Salah satu pentingnya kita membuat spesifikasi produk ya. Lalu date kita bisa tambahkan, klik kanan insert, CI date kita klik 2 kali ya. Date type-nya kita buat dulu apakah dia tanggalnya itu untuk tanggal pembuatan, publikasi, atau revisi. Misal tanggal pembuatan aja, publikasi aja ya. Biasanya dokumen itu publikasi, maka acuannya, nah ini sesuai dengan tanggal acuan. Misal acuan untuk peta RBI itu muncul
pada tahun 2016, maka kita pilih 2016 sesuai dengan tanggalnya. Misal tanggal 30 Desember ya. Seperti itu. Nah, portrait katalog info sudah kita isi. Jadi ini cukup ya. Kalau misalkan dokumennya ada ISBN-nya kita isi, ada kontak terkaitnya kita isi di sini. Edisinya kita isi. Jadi kalau ada informasi itu semua kita isi. Portrait katalog sudah kita isi. Kita kembali ke slide katalog portrait ya. Nah, ini kita sudah isi. Kita highlight. Selanjutnya di bagian bawah sini ada metadata constraint. Sebenarnya metadata constraint itu adalah bagian dari informasi metadata yang di awal tadi ya, informasi metadata. Nah, ini kita isi aja. Jadi constraint atau batasan dalam metadatanya, bukan datanya tapi metadatanya ya. Jadi di sini kita tambahkan aja, klik kanan di bintang insert, MD constraint kita klik, ada use limitation. Jadi nah, ini use limitation kalau kita klik juga isinya masih kosong. Kita tambahkan aja informasinya, klik kanan insert. Nah, di sini ada kolom baru ya. Ada baris baru, kita klik dua kali. Lalu kita ketik di sini. Misal metadata harus dalam bentuk format XML gitu ya, supaya tetap sesuai standar misalkan gitu. Nah, metadata constraint sudah kita isi. Selanjutnya ada application schema ya, application schema. Jadi application schema ini adalah skema konseptual yang digunakan dalam dataset. Kalau sudah ada untuk datanya Bapak Ibu itu silahkan diisi, kalau belum bisa dikosongkan. Nah, selanjutnya ada metadata maintain. Terakhir, metadata maintain ini berisi mengenai informasi untuk memelihara atau memaintain metadatanya ya, bukan datanya. Kalau datanya tadi kita di awal sudah isi, ini untuk metadatanya. Masih yang bagian sama pada bagian informasi metadata ya, tapi tidak terlalu panjang isinya. Nah, ini kita klik aja, kita isi maintain update frekuensi. Nah, untuk metadata itu kita bisa sesuaikan apakah dia per tahun, per bulan, atau yang lain-lain. Tadi di awal kita sudah isi untuk data rupa bumi Indonesia, misal per tahun ya. Misal juga metadatanya itu mengikuti per update data, maka kita bisa isi sama. Tidak menutup kemungkinan berbeda. Kenapa? Bisa jadi datanya diupdate setiap setiap tahun, akan tetapi metadatanya diupdate lebih cepat daripada setahun. Misal 1 bulan. Setiap 1 bulan metadata itu diperbaharui, maka itu kita bisa isi monthly ya, atau per minggu kita bisa isi weekly. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk berbeda, tergantung bagaimana kebutuhan dari teman-teman semua. Kalau di sini saya cukup samakan aja ya per tahun, seperti itu. Lalu ada date of next update. Ini kalau kemudian ada tanggal yang bisa diketahui kapan sih next update metadatanya. Kalau belum ada dikosongkan. Nah, ini kalau user define maintain ya, di bagian nomor sini ketiga ini di bagian metadata maintain. Itu adalah kalau teman-teman tidak tidak ada di bagian maintain and update frekuensi, misal per 3 tahun atau per 3 minggu gitu barangkali, atau yang tidak ada di dalam list update, maka kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, ini update scope nih, ini juga penting ya, update scope penting. Ini masih kosong, kita klik kanan aja untuk tambahkan di bintang insert, lalu kita sorot sekali di sini, kita klik. Nah, update scope ya, kalau saya samakan dengan update scope dari datanya, yaitu dataset. Bisa juga berbeda karena metadata itu tadi bisa dalam bentuk per unsur, bahkan per atribut ya.
Ini kalau update scope description-nya, kalau ada deskripsi silahkan diisi. Lalu ada maintain note ya, kalau ada catatan-catatan tambahan, dan kontak. Nah, kontak ini saya isi sebaiknya mengisinya itu 2 antara produsen dan wali data. Ini saya contohkan wali data ya. Ini masih kosong, klik kanan di bintang lalu klik insert. Lalu muncul CI responsible party, kita klik 2 kali. Sama, kita mengisi informasi pihak ya. Di sini saya tulis, di sini ada individual name, maka kalau wali data saya tulis nama pimpinannya, kita isi seperti biasa, sebagaimana tadi kita mengisi kontak. Ya, lalu organization name, lalu position name, ya, posisinya atau jabatannya dia. Lalu ada role. Ini role kita isi dulu. Dia sebagai wali data ya, maka custodian. Jadi nanti kalau ditambahkan kontak lagi produsen, pilih yang owner. Kalau produsen, karena di sini wali data, maka pilih custodian. Lalu ada contact information. Ini kita lengkapi ya. Telepon, alamat, jam, dan contact instruction. Kita isi aja. Ya. Alamat juga kita isi. Kode pos kita lengkapi, informasi alamatnya, lalu ada negara kita isi juga, email ya kita lengkapi aja informasinya. Lalu selanjutnya ada online resource, kalau ada informasi terkait kontaknya secara online kita tuliskan. Saya langsung ke hours of service aja. Lalu contact instruction. Ya. Maintain information untuk metadata sudah selesai. Semuanya sudah terisi, kita kembali ke slide ya. Nah, ini metadata skema aplikasi tadi, application schema kita tidak isi, kita bisa highlight aja. Nah, ini metadata layanan, ini adalah maksudnya metadata service. Tadi kan kita di awal sudah memilih ya, apakah ini untuk data atau ini untuk service. Kalau ini untuk data, maka cukup kita mengisi informasi identifikasi. Kalau di dalam bentuk service, maka kita mengisi metadata layanan dan kita pilih tipenya tadi sebagai service, web service ya. Jadi ini sudah selesai juga. Artinya kita mengisi metadata ini sudah selesai ya. Secara ringkas kita sudah mengisi, lalu kita klik save aja. Seperti itu ya. Nah, jadi informasinya sudah terisi semua. Nah, ini kita masih di tab ISO 19115, kita beralih ke tab HTML ya. Nah, ini tadi informasi-informasi yang kita isi sudah ada nih. Nah, di sini di metadata summary kita bisa ganti ISO HTML yang English nih ya. Nah, jadi informasi apa yang sudah masuk nih, kita lihat nih di indeks, semuanya sudah masuk ya, hampir semua sudah masuk. Nah, ini kita bisa lihat nih satu persatu bahwa data-data yang tadi kita isi semua sudah masuk menjadi metadata. Seperti itu ya. Jadi sudah lengkap. Sudah lengkap, maka di bagian file kita bisa ekspor metadatanya. Ya, export metadatanya ke dalam bentuk XML. Nah, ini output file name-nya sudah betul. Lalu saya klik browse.
ya, saya cari folder metadata pembinaan ya. Saya buat folder metadata pembinaan, nah klik open. Nah, ini default format, biarkan saja. Sebenarnya bisa kita pilih ya, kita mau pilih format apa. Saya pilih tetap ISO karena kita mau sesuai standar ISO. Lalu formatnya apa nih, XML kah? Ingat ya, tadi kita sudah memberikan batasan ke metadata supaya dalam bentuk XML. Nah, inilah kita pentingnya sebagai reminder juga untuk kita ya. Jadi nanti kalau barangkali ada user yang mendapatkan metadatanya lalu ingin mengekspor lagi, nah dia memilihnya XML. Jadi sebenarnya kita pilih default format aja sesuai dengan standarnya yang kita pilih di awal. Lalu kita klik export ya. Kita klik export. Nah, di sini sebelum klik export kita tambahkan XML ya. Bisa juga coba kita klik aja dulu export. Nah, ini oke, sudah selesai. Kita tutup. Nah, inilah hasil metadata yang tadi kita ekspor ya. XML ya, formatnya kita buka aja ya. Kita buka dengan notepad biasa. Nah, kita lihat di sini dia sudah disajikan dalam bentuk XML. Jadi demikianlah proses pembuatan metadata dengan menggunakan aplikasi CutMD Edit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.